Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif. Perkenalkan, saya Indah Triwulandari CGP Angkatan 9 dari SDN 3 Songo Kabupaten Temanggung dengan fasilitator Ibu Puntas Ernawati dan pengajar praktik Ibu Kusuma Hardini. Kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti 1. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. 2. Teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Ketiga, posisi kontrol seorang guru. Keempat, pembuatan keyakinan kelas. Dan yang kelima, penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Menerapkan disiplin dengan mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih mengarah pada disiplin diri yang dapat mengontrol dalam melakukan segala tindakan. Disiplin positif membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan paksaan, pujian, maupun hukuman. Kedua, yaitu motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Saat guru memahami ketiga motivasi perilaku manusia, guru dapat memilah motivasi perilaku apa yang ada pada murid. Jika seseorang melakukan motivasi perilaku dengan menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, maka masih termasuk dalam motivasi eksternal. Sedangkan untuk motivasi menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, berarti orang tersebut sudah memiliki motivasi internal dengan tujuan menghindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dari dalam diri murid. Yang ketiga yaitu posisi kontrol seorang guru. Ada 5 posisi kontrol seorang guru. Yang pertama yaitu sebagai penghukum, kedua sebagai teman, ketiga pembuat merasa bersalah, keempat pemantau, dan pada posisi yang kelima yaitu guru sebagai manajer. Guru diharapkan mampu menempati posisi kontrol menjadi manajer, di mana guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri murid. Selanjutnya yaitu keyakinan kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan kelas maupun lingkungan sekolah. Yang kelima yaitu segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah menggunakan 3 tahapan yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan dengan tujuan menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab.
Ada keterkaitan modul 1.4 tentang budaya positif dengan modul 1.1, modul 1.2, dan modul 1.3. Keterkaitan budaya positif dengan filosofi KHD yaitu dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah mencapai tujuan pendidikan nasional yang sesuai dengan filosofi KHD, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun tumbuh hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada murid. Selanjutnya, keterkaitan budaya positif dengan nilai dan peran guru penggerak. Budaya positif dapat terwujud jika guru memiliki 5 nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, mandiri, reflektif, inovatif, dan kolaboratif. Budaya positif dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antara semua warga sekolah, dengan adanya keyakinan sekolah yang harus disepakati dan dijalankan bersama. Kemudian, keterkaitan antara budaya positif dengan visi guru penggerak. Salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif di sekolah yang nyaman, aman, menyenangkan, dan berpihak pada murid untuk mewujudkan visi guru penggerak dengan pembuatan prakarsa perubahan yang sesuai dengan filosofi KHD dan profil belajar Pancasila. Adapun refleksi yang dapat saya lakukan antara lain dengan menjawab pertanyaan pematik 1. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini? Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Saya sudah memahami konsep-konsep inti dalam budaya positif, keterkaitan dengan disiplin positif, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep inti tersebut harus diresapi dalam diri, diwujudkan dalam tindakan, dan dibagikan kepada rekan guru yang ada di sekolah. Hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah ketika saya mempelajari tentang motivasi perilaku manusia berupa penghargaan. Ternyata penghargaan yang berlebihan berdampak kurang baik bagi murid. Di antaranya dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan bersifat menghukum. Pertanyaan yang kedua yaitu perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini. Perubahan yang terjadi adalah saya menyadari posisi kontrol yang sering saya lakukan adalah sebagai penghukum dan pemantau. Seharusnya saya berperan sebagai manajer dengan cara menangani masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Pertanyaan ketiga, pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkup kelas maupun sekolah Anda? Saya sering menangani kasus siswa sering makan saat jam pembelajaran dengan menggunakan langkah-langkah segitiga restitusi melalui 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan kelas. Pertanyaan yang keempat, bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Tentu saja saya termotivasi untuk memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif yang ada di sekolah. Pertanyaan kelima, menurut Anda terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Hal yang sudah baik menurut saya adalah sudah mulai muncul motivasi internal dari murid untuk melaksanakan budaya positif dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Yang harus diperbaiki adalah seorang guru harus dalam posisi manajer. Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol saya adalah sebagai penghukum dan pemantau. Perasaan saya saat itu, saya merasa bersalah karena harus memberikan hukuman atau konsekuensi jika murid melakukan kesalahan. Setelah mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi manajer dalam penyelesaian masalah.
Perasaan saya menjadi sangat tenang dan saya mulai menyadari pentingnya melakukan komunikasi yang efektif untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri murid. Pertanyaan keenam, sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Jawaban saya adalah pernah, namun saya masih menggunakan 2 langkah saja, yaitu menstabilkan identitas dengan memberikan pernyataan, setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan, dan validasi tindakan yang saya lakukan dengan memberikan pernyataan. Pasti kamu punya alasan mengapa melakukan itu. Pertanyaan pemantik ketujuh yaitu selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal lain yang penting dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah melakukan kolaborasi antara sekolah dan wali murid agar budaya positif ini jangan hanya dilaksanakan di kelas ataupun sekolah saja, tetapi juga bisa diterapkan di rumah agar menjadi suatu pembiasaan yang baik atau karakter saat mereka berada di lingkungan sekolah ataupun lingkungan manapun. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.